Salam jumpa pemirsa, apa kabar Anda? Pendidikan adalah jembatan perubahan. Dan semua anak berhak mengecap pendidikan baik dia yang ada di perkotaan ataupun di daerah terpencil. Karena melalui pendidikanlah akan tercipta generasi pemimpin bangsa yang cerdas. Nah, dalam episode kali ini Selasar Budi akan mengajak Anda mengunjungi satu sekolah gratis di Desa Sesiur, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang diperuntukkan untuk anak-anak prasejahtera. Ingin tahu seperti apa sekolahnya? Saya Andiani Satria, inilah Selasar Budi. Sebagai salah satu wahana pembentuk karakter bangsa, sekolah merupakan wadah penting bagi generasi penerus. Karenanya, pendidikan yang baik haruslah dapat dirasakan oleh seluruh anak Indonesia. Namun ironisnya, tidak semua anak Indonesia merasakan pendidikan yang baik tersebut. Banyak anak Indonesia yang masih kesulitan mengakses pendidikan, terutama bagi mereka yang tinggal di pelosok negeri. Demi menjawab tantangan dunia pendidikan tersebut, Ihsanuddin, seorang warga Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara ini pun terpanggil. Bersama sang istri, mereka mendirikan sebuah madrasah tingkat SMP bernama MTS Al-Huda. Uniknya, MTS yang berdiri sejak tahun 2013 ini dibangun dengan tenaga dan keringat Ihsan sendiri. Selain mencari donatur, ia juga merangkap sebagai pekerja bangunan untuk mendirikan sekolah impiannya ini. Sekolah gratis yang dibangun di atas tanah seluas 1.600 meter persegi ini pun memang sangat sederhana. Dindingnya hanya berupa susunan batu bata yang belum dilapisi keramik. Meja dan kursi pun dibuat sendiri demi menghemat biaya pembangunan. Ya, pemirsa, sekolah Al-Huda mungkin tidak akan berdiri jika tidak ada sosok orang yang berniat untuk mendirikannya. Dengan niat yang tulus, pada saat itu Pak Ihsan mendirikan sekolah ini bersama istrinya. Nah, sekarang sudah hadir bersama saya Bapak Ihsanuddin MPD selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Huda. Ya, apa kabar Pak? Sehat. Ya, terima kasih sudah hadir di Selasar Budi ya Pak. Ya. Ya, Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan sejak kapan Bapak menjadi guru? Saya menjadi guru sejak tahun 1999, kurang lebih 16 tahun yang lalu kira-kira. Ya, apa sih Pak yang menjadi cita-cita Bapak pada saat itu? Kenapa pengen jadi guru gitu? Keluarga saya itu memang guru semua, jadi memang disitulah ditempa untuk bagaimana di lingkungan pendidikan itu. Jadi akhirnya saya pun terpanggil untuk menjadi guru tersebut. Gitu. Mungkin bisa dijelaskan lebih konkret lagi, apa yang Bapak rasakan gitu? Kenapa sih saya pengen menjadi guru gitu, selain lingkungan ya yang mempengaruhi gitu? Yang pertama ketika menjadi guru itu saya bisa mengajarkan anak didik saya dari mungkin mereka yang belum tahu, mereka bisa menjadi tahu. Itulah kira-kira gambarannya, dan menurut pendapat para orang-orang tua bahwasanya mengajar itu merupakan suatu pekerjaan yang mulia, jadi itu menjadi panggilan jiwa saya untuk mengajar seperti itu kira-kira. Iya, nah mungkin Bapak bisa menjelaskan ke pemirsa, ketika pertama kali mengajar, gitu ya, seperti apa sih Pak rasanya gitu, menjadi seorang guru gitu? Nah, pada saat mula-mula mengajar itu, memang perasaan saya itu sangat bahagia. Kenapa? Karena saya bisa menyalurkan apa yang menjadi hasrat saya, kemudian bisa mengajarkan ilmu yang saya miliki kepada anak-anak, dan alhamdulillah pada saat itu memang mereka memang sangat antusias untuk belajar. Jadi akhirnya terasa terpuas, cita-cita pun tersampaikan, seperti itulah kira-kira, alhamdulillah. Ya, Pak, kita bercerita tentang sekolah Al-Huda ini gitu. Nah, kenapa sih Bapak berkeinginan atau sangat berhasrat untuk mendirikan sekolah gratis di daerah ini? Mungkin bisa diceritakan.
Paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan saya berniat berserta dengan keluarga, dengan istri saya untuk mendirikan sekolah ini. Yang pertama yaitu kami mendapati masyarakat di sekitar kami itu masih banyak yang hidupnya di prasejahtera, artinya di bawah rata-rata. Dan faktor ini banyak menjadi penyumbang anak-anak putus sekolah. Dikarenakan pembiayaan, kemudian kos yang mereka habiskan itu apalagi lebih besar untuk transportasi. Bayangkan dari pemukiman saya untuk ke sekolah itu sekitar 7 km. Oleh karena itu dengan adanya sekolah ini ada jaraknya 3 km dari pemukiman-pemukiman yang terdekat itu kan. Alhamdulillah mereka bisa mengurangi kos atau biaya tersebut dan banyak membantu lagi hal yang lain. Kemudian yang kedua, bahwasanya kita membangun sekolah ini ingin mengajarkan untuk memberi pendidikan kepada anak-anak, tidak hanya sifatnya keilmuan secara teoritis, tapi kita juga ingin memberikan keilmuan secara praktis. Itu seperti misalnya keahlian-keahlian, kemudian ada juga sifatnya seni dan budaya, dan itu yang kira-kira bisa memberikan warna pada kehidupan anak-anak didik. Karena cenderung kita lihat sekarang ini anak didik itu cenderung hanya melihat kepada orientasi ke barat dan sebagainya. Mereka lupa akan budaya bangsa mereka sendiri. Ini yang mau ditanamkan kepada anak didik di sini. Ya, berarti sekolah yang terdekat sebelum sekolah ini berdiri jauhnya 7 km. 7 kilo, seperti itulah dari pedalaman yang di sana. Ya, nah kemudian berdiri sekolah Al-Huda gratis. Ya. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Nah, masalah gratisnya ini memang kita kebetulan alhamdulillah dalam prosesnya sekolah ini selain dapat bantuan dari pemerintah dalam bentuk dana bantuan operasional sekolah, kita juga mendapat bantuan dari donatur-donatur seperti misalnya donatur dari perusahaan, kemudian dari kalangan pribadi yang sifatnya tidak mengikat, seperti itu. Dan dana-dana itulah yang kita kelola, sehingga dengan itu kita menjalankan sekolah ini walaupun mungkin di sana sini banyak keterbatasan. Artinya kita berusaha bergerak berjalan terus untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan cara berusaha meminimalisir dana yang dikeluarkan bagi keluarga-keluarga yang prasejahtera itu. Ya. Kenapa bisa harus sampai seperti itu sih Pak perjuangannya? Dan katanya juga bangku-bangku dan meja-mejanya juga Bapak buat sendiri. Iya. Jadi memang karena kita tadi keterbatasan pendanaan, kemudian kita juga sifatnya supaya mudah, karena kalau kita mengorder terlalu lama. Jadi dengan penghematan biaya, kemudian pengefisienan waktu, jadi kita berusaha, saya dibantu dengan era sekolah di sini, dengan Pak Darul, maka kami membangun gedung ini bersama. Itu saya jadi tukangnya, beliau jadi kerneknya. Kemudian untuk membuat meja itu juga begitu, kami beli alat-alat yang memerlukan untuk untuk pertukangan. Akhirnya kami kerjakan berdua. Kemudian nanti pada saat akhir ada juga dibantu oleh dari pihak orang tua murid yang ingin membantu. Itulah kira-kira gambaran. Berarti itu butuh proses waktu yang lama lah ya? Ya. Berapa lama Pak mendirikan ini akhirnya bisa berdiri seperti ini? Kalau ini tentunya mula-mula gedung ini kan 2 kelas. 2 kelas. Selanjutnya kami bangun 1 kelas lagi, ditambah setiap tahun itu kita tambah 1 kelas. Untuk 1 kelas itu kalau saya dengan Kernek Pak Darul itu memakan waktu 24 hari untuk menyiapkan 1 kelas yang posisinya seperti ini. Nah, itu 24 hari itu kita kerja, jadilah 1 kelas, begitulah kira-kira. Dan sekarang sudah ada 5 kelas, menuju ke 6 kelas. Menuju ke 6 kelas yang sedang dibangun ya Pak ya? Itu dibangun dengan tangan sendiri juga? Sendiri. Ya. Baik, Pak Ihsan, kita tahan dulu perbincangan kita, nanti akan kita sambung kembali. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa perkembangan sekolah Al-Huda ini? Kita simak cuplikannya. Selama 3 tahun berdiri, MTS Al-Huda sudah banyak membantu anak-anak Pangkalan Susu dalam menimba ilmu. Sebanyak 99 siswa yang bersekolah di sini pun dimanjakan dengan berbagai ekstrakurikuler yang bermanfaat.
Ya, meski gratis, bukan berarti MTS Al-Huda asal-asalan dalam mendidik para siswanya. Beberapa ekstrakurikuler yang ada di sini seperti drum band, tilawah Al-Quran, pramuka, nasyid, dan marhaban. Ihsanuddin yang berperan sebagai kepala madrasah sengaja memberikan bermacam kegiatan ini agar siswanya dapat memanfaatkan waktu muda mereka dengan melakukan hal-hal yang berguna. Tidak puas dengan MTS, sejak pertengahan tahun 2015, Ihsan juga mendirikan sekolah menengah kejuruan gratis yang dikhususkan bagi siswa tidak mampu. Pendidikan adalah jembatan untuk meraih perubahan. Meski jauh dari kata sempurna, namun MTS dan SMK Al-Huda sudah memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak di desa ini. Sekolah sederhana yang menjadi gudang ilmu bagi anak-anak prasejahtera yang hidup di pelosok negeri. Ya, pemirsa, masih bersama saya dan Pak Ihsan dalam program Selasar Budi, dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita. Pak, ini sekarang kita berada di depan bangunan kelas yang akan segera dibangun ya, Pak? Iya. Ini sudah berapa persen persiapannya, Pak, kira-kira untuk kelas ini? Untuk kelas ini baru 60%. 60%. Masih Ya. ada lagi mungkin untuk menambah lagi bagian belakangnya, dan untuk cupnya nanti ada lagi yang lain-lainnya lah, untuk lantainya juga itu kira-kira. Masih banyak yang harus dipersiapkan. Ya, Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan untuk ekskulnya anak-anak di sini, apa manfaatnya sebenarnya untuk para siswa di sini diadakannya ataupun dibuat ekstrakurikuler tersebut? Jadi kami berharap dengan adanya ekstrakurikuler ini setidaknya anak-anak itu waktu mereka tidak dihabiskan sia-sia. Artinya mereka memanfaatkan waktu itu untuk belajar. Karena kita lihat sekarang banyak ketika anak-anak itu memiliki waktu yang luang tanpa ada kegiatan yang jelas, mereka malah melakukan perbuatan-perbuatan yang seperti terlibat dengan narkoba, kemudian terlibat dengan perbuatan asusila dan sebagainya. Ketika ada ekstrakurikuler ini, mereka bisa menyalurkan bakat, minat mereka, kemudian mereka bisa belajar bersosialisasi dengan teman. Akhirnya waktu yang mereka miliki itu tidak tersia-siakan dengan cuma-cuma, itu kira-kira harapannya. Ya, baik Pak, kita beralih sedikit. Nah, karena Bapak mempunyai background pernah bekerja sebagai pekerja bangunan gitu ya, kemudian Bapak mengajak dan mengajarkan anak-anak untuk membuat batako sendiri. Ini termasuk salah satu ekstrakurikulernya apa tidak ini? Ini salah satu, karena dalam bentuk keterampilan. Nah, bentuk keterampilan anak-anak itu, bagaimana mengajarkan mereka untuk bisa membuat batako, kemudian akhirnya bisa memberi paling tidak gambaran untuk penghasilan mereka. Kadang-kadang kan kita juga di sini untuk membantu anak-anak itu juga diarahkan bagaimana bisa berpartisipasi untuk mengapakan gedung kita ini. Mereka jadi sambil belajar, sambil itu batako yang mereka buat kita bangunkan ke sekolah yang akan mereka pakai. Ya, ini salah satu bentuk swadaya daripada anak-anak juga gitu. Supaya bisa memiliki rasa memiliki ya terhadap bangunan ya. Kepada bangunan yang mereka tempati ini. Ya. Sekaligus juga untuk menambah jajan untuk anak-anak gitu ya, itu, Pak. Karena kita juga beri insentif sedikit ya untuk itu. Karena anak-anak ini, karena selama ini anak-anak itu selain daripada kegiatan itu habis hari Minggu itu selesai nggak ada kegiatan lagi. Jadi kita arahkan siapa yang mau silahkan untuk buat batako. Ada yang juga membuat kerajinan anyaman. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang positif kita arahkan. Ya, baik. Nah, selain Bapak mendirikan Madrasah Sanawiyah ini, terakhir juga Bapak mendirikan SMK. Itu SMK jurusan apa, Pak? SMK jurusan Tata Niaga atau Pemasaran. Nah, jadi itu gratis juga? Iya, gratis juga. Itu kita coba untuk, karena sangat banyak ya, dari tingkat lanjutan pertama ke tingkat lanjutan atas ini. Kalau di Pangkalan Susu ini hanya ada 4
sekolah tingkat lanjutan atas ini. Jadi dengan hadirnya kita itu berarti 5, sementara untuk tingkat lanjutan pertama itu kan agak banyak. Jadi supaya bisa tertampung, kadang-kadang kan pembiayaan agak besar, jadi untuk membantu anak-anak itu juga, itu kira-kira gambarannya. Membantu keluarga-keluarga yang kurang mampu agar kiranya mereka bisa melanjutkan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Kita buatlah SMK ini, itu supaya arahannya mereka bisa berwirausaha setelah tamat daripada sekolah yang kita bangun ini gitu. Terus kenapa pemilihannya SMK pemasaran? Memang selama ini kan di Pangkalan Susu ini SMK itu kan banyak jurusan perkantoran dan akuntansi, sementara untuk jurusan pemasaran ini belum ada. Banyak potensi yang dari Pangkalan Susu ini yang belum bisa dijual, belum bisa diumumkan ke khalayak ramai. Kalau kita melihat dari SMK Tata Niaga atau pemasaran ini, peluang-peluang bisnis untuk pemasaran itu sangat besar. Ya, apakah sistem pemasarannya yang online atau pemasaran yang sifatnya konvensional yang lalu. Nah, diharapkan dengan ada SMK ini, potensi yang ada di Pangkalan Susu ini bisa terekspos, bisa diakses oleh orang banyak, dan Pangkalan Susu menjadi bisa memberikan paling tidak peluang bisnis bagi anak-anak Pangkalan Susu itu sendiri. Itu kira-kira gambarannya. Tapi ini tahun pertama ya, Pak? Tahun pertama. Ya, baik. Nah, mengenai tenaga pengajarnya, Pak, ada berapa sih jumlah guru yang mengajar di sini? Untuk guru di sini ada 14 orang, kemudian tambah saya 15 orang. Itulah kira-kira untuk gurunya. Dan mereka rata-rata sudah tamat S1 itunya. Nah, ini kan sekolahnya gratis. Nah, kemudian bagaimana cara kita membayar gurunya? Nah, memang pembayaran di kita sini memang masih agak sedikit masih kecil, karena kita hitungnya per jam ya. Jadi per jamnya guru itu dibayar Rp15.000. Dan itulah yang mereka terima setiap bulannya kan. Jadi tergantung, kalau memang jamnya agak banyak tentunya ada lebih banyak yang didapat. Tapi kalau hanya misalnya 4 jam, berarti sedikitlah yang mereka dapat. Itulah kira-kira gambarannya. Ya, berarti masih sangat minim sekali. Nah, itu bagaimana cara Bapak mungkin kalau boleh dibilang memotivasi para guru, maksudnya dengan ya dalam tanda kutip penghasilan yang kecil tapi mau total mengajar gitu, karena soal pendidikan ini kita tidak bisa main-main. Jadi memang pertama sekali saya tanamkan kepada guru-guru itu bahwasanya mengajar itu tidak hanya pekerjaan tetapi ada nilai ibadah. Itu yang pertama saya tanamkan. Kemudian yang kedua, saya menggambarkan bahwasanya pengajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu, saya katakan itu akan sesuai nanti dengan masa kerjanya. Tentunya nanti kan ada sertifikasi yang sampai saat sekarang ini sudah ada 3 orang guru yang sertifikasi di sekolah kita. Sudah tersertifikasi. Jadi kalau sudah tersertifikasi, tentunya nanti perbaikan dalam segi ekonomi guru itu otomatis akan terjadi. Baik Pak Ihsan, kita tahan kembali perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan. Ya, pemirsa ingin tahu seperti apa komentar siswa dan masyarakat akan sekolah Al-Huda ini? Kita simak tayangannya. Soalnya menyenangkan, Kak, enak, semuanya gratis di sini. Jadi kami bisa meringankan beban orang tua. Karena sekolah ini gratis, saya bisa membantu beban orang tua saya supaya sekolah ini lebih banyak lagi siswa yang masuk kemari dan sekolah ini bisa lebih berkembang dan lebih maju. Proses untuk membangun sekolah ini ya swadaya untuk swakarsa Pak Ihsan lah, untuk memajukan anak-anak murid yang nggak mampu, maju lah gitu, untuk menanukan anak-anak masyarakat yang nggak mampu di daerah sini. Iya, Pak, selama mendirikan ini dari awal sampai sekarang, apa sih tantangan yang terberat yang Bapak hadapi? Nah, kalau untuk tantangan yang terberat itu di awal ya. Kalau sekarang alhamdulillah mungkin tantangannya itu nggak begitu berarti. Tapi kalau pertama di awal itu banyak masyarakat yang belum yakin ketika kita mengatakan kita membuat pendidikan yang gratis. Banyak cemoohan seperti misalnya
Kalau memang gratis, dari mana biayanya yang harus membayar guru-gurunya? Jangan-jangan gurunya nanti ngajar asal-asal kan gitu. Tapi kita mencoba untuk meyakinkan dengan membuat kegiatan, kemudian mengadakan susu dan sebagainya. Akhirnya seperti itulah. Tantangan-tantangan seperti itu akhirnya terkikis sendiri. Kemudian kalau sekarang mungkin kita tantangannya inilah kondisinya ketika hujan, musim hujan. Anak-anak yang dari dalam sana itu mereka nggak bisa sekolah kadang-kadang. Kenapa, Pak? Dikarenakan jalannya itu kan bukit. Ada jalan akses yang sana itu bukit, itu agak sulit untuk ditempuh. Kalau mau menempuh pun nanti mereka akan berkeliling, itu nambah sekitar 2 km lagi. Jadi kadang-kadang terlambat. Nah, mungkin bisa ditambahkan lagi, selain infrastruktur yang Bapak jelaskan tadi, sebenarnya apalagi sih yang dibutuhkan sekolah ini supaya proses belajar mengajarnya bisa berjalan dengan lancar? Untuk di sini mungkin infrastruktur yang paling jelas itu seperti dari segi bangunannya ya. Karena kalau siang ini kan cukup panas ini. Sedangkan di bangunan itu belum ada asbesnya, belum ada itu. Jadi siswa agak sedikit kepanasan. Tapi itulah harapannya ke depan, mungkin itu akan kita perbaiki, akan kita tingkatkan lagi supaya kenyamanan, ketentraman bisa terjadi di dalam proses pembelajaran di sini. Itu kira-kira harapannya. Supaya anak-anak juga bisa lebih fokus belajarnya, Pak. Dalam belajar, ya kira-kira gambarnya gitu. Baik, Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir. Pesan Bapak bagi pendidikan di Indonesia untuk kemajuannya seperti apa buat para pemirsa di rumah? Mungkin untuk buat pemirsa di rumah, saya rasa marilah sama-sama kita mencoba untuk merasa peduli, kemudian juga merasa memiliki terhadap anak-anak bangsa ini, bagaimana kiranya kita mengarahkan dan memberi pendidikan kepada anak-anak itu, walaupun yang kita berikan itu mungkin dalam bentuk sokongan ide-ide, tenaga, atau dalam bentuk pikiran, atau kalau memang kita tidak mungkin untuk itu, bisa dalam bentuk misalnya material dan sebagainya. Yang jelas, mari sama-sama kita berjuang untuk pendidikan anak bangsa ini, kemudian khusus untuk pemerintah agar kiranya dapat memperhatikan pendidikan tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di pelosok-pelosok, supaya pemerataan dalam bidang pendidikan itu terjadi di mana-mana. Itu kira-kira harapannya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ihsan atas perbincangan kita kali ini. Semoga apa yang kita perbincangkan bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah hadir di Sesar Budi. Iya. Ya, pemirsa, semoga apa yang dilakukan oleh Pak Ihsanuddin ini bisa menjadi suri tauladan bagi kita semua untuk terus berbuat kebaikan, khususnya dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Sekian program Selasar Budi kali ini, tebarkanlah nilai kebajikan dalam setiap lini kehidupan. Sampai jumpa. Acara ini didukung oleh